Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu ketiga bulan Maret ini kita masih diberikan kuat dan sehat, dan saat ini kita mendengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kemurahan-Mu, kami ada sampai hari ini. Bapa, terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan ambil firman Yahweh dari Matius pasal 16 ayat 24 sampai dengan 28 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Jika seseorang ingin ikut di belakangku, hendaklah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapapun yang berkeinginan untuk menyelamatkan jiwanya, dia akan membinasakannya. Tetapi siapa yang menghilangkan jiwanya demi aku, ia akan mendapatkannya. Sebab seseorang diuntungkan apa jika dia memperoleh seisi dunia tetapi jiwanya dibinasakan? Atau apakah yang akan seseorang berikan sebagai pengganti jiwanya? Sebab anak manusia akan segera datang dalam kemuliaan Bapanya bersama para malaikatnya, dan kemudian dia akan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada beberapa orang yang sedang berdiri di sini yang sekali-kali tidak akan mengalami kematian sampai mereka melihat Anak Manusia saat datang dalam kerajaannya." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu barang, apakah yang bagus atau sedang atau yang mungkin biasa, itu biasanya ditentukan dengan harga. Kita berani bayar harga mahal, maka kita juga dapat barang yang lebih berkualitas, lebih bagus. Di dalam mengiring Tuhan Yesus pun kita harus berani bayar harga. Nah, hari ini saya berikan temanya adalah harga yang harus dibayar mengikut Tuhan Yesus. Sekali lagi, harga yang harus dibayar mengikut Tuhan Yesus. Kalau kita mendengar ada orang mengatakan ikut Tuhan Yesus itu diberkati, sukses, ya, berhasil, ya, itu banyak orang membuat pernyataan-pernyataan demikian, tetapi sebenarnya itu hal-hal yang hanya sangat melanggar kepada firman Yahweh. Karena apa? Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan memberikan harta dunia ini kepada kita, tetapi yang paling utama tujuannya adalah menyelamatkan manusia dari dosa dan juga membawa manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi supaya kita masuk dalam kerajaan surga dan mau mengikut Tuhan Yesus, ada harga yang harus kita bayar mengikut Dia. Yang pertama-tama, harga yang harus kita bayar mengikut Tuhan Yesus adalah menyangkal diri. Ya, menyangkal diri. Kita tahu menyangkal diri itu, ya, bahwa tidak lagi mengakui keberadaan kita di dalam hidup kita, tapi kita mengakui keberadaan daripada Tuhan Yesus yang lebih menonjol dalam diri kita. Paulus berkata dalam Galatia pasal 2 ayat 20 bahwa hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Hamasiah yang sudah di dalam hidupku. Jadi pribadi, karakter daripada Tuhan Yesus itu yang hidup di dalam diri kita, itu artinya menyangkal diri. Tidak perlu lagi menonjol-nonjolkan diri. Kalau sekarang kan banyak orang menonjolkan diri karena aku, karena ini, karena si A, si B, si C.
tetapi kita bukan lagi saat ini demikian. Yang kedua, apalagi yang harus kita bayar ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, harus memikul salib. Memikul salib itu ya siap menderita, melakukan yaitu hal yang sesuai dengan kehendak daripada Yahweh itu. Kita tahu Paulus sebelum dia menjadi pengikut Tuhan Yesus, dia dihargai, dihormati, tapi begitu dia mengikut Tuhan Yesus, dia ditangkap, dipenjara, ya, dipukulin, dianiaya. Karena apa? Karena itulah salib yang dialami oleh Paulus, penderitaan karena mengikut Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini harga yang sangat perlu kita lakukan, bayar kepada Tuhan Yesus, mau menerima dalam hidup kita, menyangkal diri, memikul salib. Nah itu dikatakan bagaimana Paulus mengatakan, aku siap menderita karena melakukan kebenaran, siap mati karena kebenaran. Itu Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16-18. Manusia lahiriah digerogoti, manusia batiniah semakin dibaharui. Artinya secara fisik Paulus menderita, dianiaya, tapi secara rohani dia semakin dikuatkan. Itu artinya memikul salib tadi. Yang ketiga, apalagi yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan Yesus, yaitu siap kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus. Sekali lagi, siap kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus. Itu dialami oleh Stefanus ketika dia mengikut Tuhan Yesus memberitakan Injil, dan mereka diperintahkan dan dia di ultimatum, jangan lagi beritakan nama itu, kalau kau beritakan nama itu kami akan membunuh engkau. Tapi Stefanus tetap melakukannya. Dan kita tahu dia kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus, tetapi di dalam Matius pasal yang ke 16 ayat 25 tadi katakan, sebab siapapun yang berkeinginan untuk menyelamatkan jiwanya, dia akan membinasakannya. Tetapi siapa yang kehilangan jiwanya demi aku, ia akan mendapatkannya. Jadi kita lihat di sini ada satu jaminan dari Tuhan Yesus bahwa orang yang kehilangan nyawa karena dia pasti memperolehnya kembali. Nah, begitu berat harga yang harus kita bayar mengikut Tuhan Yesus. Tentunya kalau kita berani bayar harga, maka tentunya ada upah yang dari harga yang kita bayar mengikut Tuhan Yesus. Apa upah yang kita terima dari Tuhan Yesus? Yaitu ada yang pertama, ada jaminan hidup kekal dalam Markus 8 ayat 35. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 25, nanti saudara bisa lihat. Jadi orang yang siap menyangkal diri, memikul salib, siap mati karena Tuhan Yesus, jadi ada jaminan hidup kekal bagi dia. Yang kedua, nanti dalam kerajaan surga diberikan jubah putih, ya, karena melakukan kehendak daripada Yahweh itu. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 9-11. Yang ketiga, apa upahnya? Mewarisi kerajaan Elohim dan menjadi anak Elohim. Sekali lagi, mewarisi kerajaan Elohim dan jadi anak Elohim. Dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Nah, yang keempat, apa upahnya? Menerima pohon kehidupan dalam Wahyu pasal 22 ayat 14. Saudara, kalau kita perhatikan tadi, hidup kekal, jubah putih, ya, terus mewarisi kerajaan Elohim, menerima pohon kehidupan, ya, itu indah sekali. Tetapi ketika kita menjalani proses tadi, harga yang harus kita bayar, kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib, menderita karena Tuhan Yesus, dihina, direndahkan, dipermalukan. Kita perhatikan, baik juga kita ingat Yohanes Pembaptis juga dibunuh karena menegur, yaitu Herodes, dia dibunuh.
Jadi ada harga yang harus kita bayar. Tapi ingat, di balik daripada semua harga itu yang begitu berat dan mahal, ada upah. Maka tetaplah setia, supaya kita bisa kuat menghadapi penyangkalan diri, memikul salib, dan siap kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus. Hanya engkau bisa kuat menghadapi itu jika engkau tetap berpegang teguh kepada firman Yahweh, jika engkau tetap mengandalkan kuasa Roh Kudus. Karena tanpa firman, tanpa Roh Kudus, engkau tidak kuat, engkau tidak mampu. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mengandalkan firman itu di dalam hatimu, berpegang teguh kepada firman itu dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, engkau pasti menang dan engkau pasti mendapatkan upah yang besar dari harga yang kau bayar mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, apapun situasi sekarang ini yang sedang kau alami, kesulitan, berbagai macam kesulitan, penderitaan karena mengikut Tuhan Yesus, dihina, direndahkan, tetaplah semangat, tetaplah setia. Bila perlu harus mati karena mengikut Tuhan Yesus, siaplah, karena ada upah yang menantikan engkau, yang Yahweh sudah siapkan, yaitu dalam kerajaan surga. Biar Roh Kudus memberikan kekuatan, kemenangan, penghiburan bagi kita semua. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami mengucap syukur kalau kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu, dan tidak sedikit juga tantangan, rintangan yang kami alami ketika mengiring Engkau. Tapi kami bersyukur di balik daripada semua harga yang kami bayar itu, menyangkal diri, memikul salib, bahkan siap mati karena Engkau, ada upah yang Kau siapkan bagi kami. Dan itu hal yang sangat luar biasa. Teguhkan iman kami tetap mengiring Kau. Teguhkan iman anak-anak-Mu supaya tetap setia mengiring Kau. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya mau membayar harga yang berkenan di hadapan-Mu, dan tidak menyangkal Engkau, tapi tetap setia mengiring Engkau. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, seluruh anak-anak-Mu kuatkan, teguhkan imannya. Berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, tetap semangat mengikut Tuhan Yesus, amin.